keras Kak suaranya. Kak Dewi belum denger Kak. Wah, kayaknya masih ada yang jalan-jalan deh Kak. Masih Iya. ada yang main-main juga. Kita ulang sekali lagi yuk Kak. Boleh Kak Dewi. Yuk kita Satu, sambung sapa adik-adik. dua, tiga. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, hari ini tanggal berapa ya Kak? Hari ini kita beribadah di hari Minggu tanggal 20 September. Oh iya, Kak Dewi ditemani oleh Kak Winda. Udah ada yang tahu belum? Yuk kita sapa Kak Winda. 1, 2, 3. Hai Kak Winda. Halo adik-adik. Oke, hari ini temanya adalah Tuhan Allah adalah kasih. Iya, berarti Kalau kasih gimana Kak? kalau kasih itu berarti harus sayang sama orang tua Kak Dewi. Harus sayang sama kakak, sama adik juga. Nah, coba adik-adik sekarang peluk mama papanya bilang, "Mah, Pah, aku mengasihimu." Yuk kita coba ya adik-adik ya. Kita cari dulu mama kita di mana, papa kita di mana, kita peluk mama dan papa kita. Yuk Kak, kita juga peluk juga ya. Aku mengasihimu. Oke. Nah Kak, kita mau mulai ibadah nih Kak. Sebelum mulai ibadah kita ngapain ya Kak? Sebelum ibadah kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Seperti biasa untuk saat teduh ambil sikap doa yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tidak ada lagi yang lihat kiri kanan, tidak ada lagi yang bercanda. Siapkan hati untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena beri kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Bapa. Walaupun saat ini kami masih menjalankan ibadah online, tapi kiranya sukacita yang Kau berikan kepada kami tidak berkurang sama sekali. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Kau yang boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah kami, supaya dapat boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian, judulnya apa Kak yang pertama Kak? Kecaplah dan lihatlah. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik kita ulangi dari awal ya, sambil semakin bersemangat, sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
ada yang Belum main-main. semangat Kak, masih Iya, ada yang Kak belum Dewi. berdiri. Yuk adik-adik, di lagu kedua ini kita lebih bersemangat, kita bangkit berdiri menyanyikan lagu apa Kak Winda? Siap, Puji syukur. Sambil tetap tangan ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Semakin besar ya adik-adik, sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, Adik-adik kita lanjutkan ke lagu ketiga, sambil semakin bersemangat. Ya Kak Dewi, masih semangat kan adik-adik? Masih dong Kak. Lagu ketiga kita apa nih Kak? Nah, lagu ketiga kita menjudul lagunya Yesus Kekasih Jiwaku. Yuk adik-adik kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik sambil bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau
menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke adik-adik, minggu ini merupakan hukum Taurat ke-9 ya Kak Winda ya? Ya, hari ini, minggu ini itu pembacaannya dari hukum Taurat ke-9. Kalau ke-9 gimana Kak tangannya Kak? Kalau ke-9 kayak gini Kak Dewi. Ah, itu 5 Kak. Oh ini 5, Iya, berarti 9, kalau hukum Kak. Taurat ke-9, Gini, 2 tangan dong Kak. oh berarti ini hukum Taurat ke-9 ya Kak ya? Iya, kita Oh. ucapkan sama-sama yuk Kak. 3, 2, 1. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi ya Kak Dewi kita baca bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, Wah, saksi dusta itu apa Kak? Kok aku nggak ngerti ya? wah saksi dusta itu gak boleh berbohong Kak Dewi. Oh, kalau nggak boleh bohong berarti harus ngomongnya jujur kan ya Kak Winda iya, ya? harus jujur. Kalau misalnya ditanya mamanya, udah minum susu belum nak? Padahal dia belum minum susu, kita jawabnya gimana Kak? Belum, Belum, Ma. Ma. Oh, kalau misalnya kita nggak ngomong jujur, boleh nggak sih Kak? Gak boleh Kak Dewi. Oh, berarti itu perbuatan nggak baik ya Kak Iya, ya? kalau Kalau nggak nggak baik, baik, tangannya gimana Kak? Jempolnya ke bawah Kak Dewi kalau nggak baik. Tapi kan kita anak terang ya Kak, berarti Iya. kita harus apa tadi dibilangnya? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, nah adik-adik pastikan ya dalam 1 minggu ini kita pernah ya berbohong, nggak jujur sama orang tua kita, sama mama papa kita, sama kakak, sama abang. Ya nggak sih Kak Winda? Kak Winda dalam 1 minggu ini jujur terus nggak? Wah, enggak sih Kak Enggak ya Dewi. Kak? Ya udah yuk sekarang kita minta pengakuan dosa, minta mohon ampun sama Tuhan. Gimana Kak? Boleh Kak Dewi. Ya udah yuk kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Sikap doa. Buka tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa yang dipimpin oleh Kak Dewi. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada minggu ini kami diingatkan kembali oleh hukum Taurat-Mu yang ke-9. Tuhan, kami pernah berbohong, tidak berkata jujur kepada mama, papa, kakak, adik, atau abang. Tuhan, kami mohon ampun atas segala perbuatan kami. Tuhan, meskipun kami anak-anak kecil, tetapi kami yakin Engkau akan menuntun kami supaya perbuatan kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membaca ayat bulanan kita yang diambil dari Lukas 14 ayat 13. Nah, adik-adik, ayo kita buka dulu kitab kita bareng-bareng ya. Kak, kalau Lukas itu di perjanjian lama kan ya Kak ya? Iya, Adik-adiknya ada yang ngomong Kak, katanya bukan. bukan. Terus di mana dong? Perjanjian baru Kak Dewi. Oh, perjanjian baru, ya ampun Kak Dewi, suka lupa Kak Winda. Iya Berarti kan? Lukasnya di perjanjian baru ya, jangan dicari di perjanjian lama adik-adik, nggak ketemu. Pasti Kak Dewi gak akan ketemu. Hmm. Yuk kita baca adik-adik, udah ketemu belum ya Kak? Belum Udah. ya kayaknya. Udah. Udah. Oh udah. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekali lagi. Ya. 3, 2, 1.
Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, ayat bulanan ini harus dihafal adik-adik, supaya di akhir bulan nanti bisa adik tunjukin ke kakak abangnya. Gimana caranya, Kak? Dengan memposting di Facebook, kalau enggak Instagram, ya kan kakak? Oke deh. Nah adik-adik, sebelum masuki firman, kita siapkan hati kita sambil mengangkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita ulangi sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Anak-anak sekolah minggu, jumpa lagi di dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Jadi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita semuanya duduk yang manis, disediakan Alkitab di depannya, dan juga yang tertib, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, di dalam bahasa Batak dikatakan horas, di dalam bahasa Karo Majua-jua, di dalam bahasa Nias Yahovu. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan pada hari ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 ya. Dibuka Alkitabnya Perjanjian Baru dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan.
Tapi kita harus membaca bersama-sama nih ayat 8 ini ya. Kita ulangi ya ayat 8-nya. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, mengasihi. Allah adalah kasih. Mengasihi yang benar. Ya, anak-anak semua, Allah itu adalah kasih dan kita harus mengasihi karena kita ini ada di dalam Allah kita, di dalam kasih karunia-Nya ya. Ada suatu cerita yaitu seorang anak ya yang disayang bapaknya, disayang mamanya ya. Suatu ketika orang tuanya ini pulang dari suatu tempat, dibawanya lah yaitu ikan yang cantik, ikan hias, dan dimasukkan ke suatu tempat yang bagus, biasanya di akuarium dibuat, tetapi orang tuanya khusus untuk menyediakan tempat untuk ikannya yang sangat bagus ini. Ini mengenai kasih yang benar ya, jangan salah adik-adik semua, jangan salah anak-anak kami ya. Jadi dilihat anak inilah ikan itu, wah kasihan ikannya di dalam air. Bisa-bisa ini tidak bisa bernapas, kenapa? Dibayangkan dirinya kalau di dalam air bisa tenggelam dan tidak bisa bernapas. Jadi akhirnya dikeluarkanlah ikan ini dari tempatnya itu. Ah kasihan ikan ini, nanti mati ini ikan kalau tetap di dalam air, pikirnya. Padahal ikan itu hidupnya di air kan, seperti itu. Jadi dikeluarkanlah, dibikinlah di lantai. Tetapi ikannya melompat karena apa? Ikan itu hidupnya di air, tetapi anak ini tidak tahu. Dia mengambil ikan itu karena dia kasihan. Ah kasihan kok di dalam air bisa tenggelam, bisa mati ikannya. Akhirnya datanglah orang tuanya, dilihat ikannya. Wah sudah mau mati ikannya ini, maka dimasukkan lagi ikannya itu ke dalam air. Lalu ikannya itu kembali berenang, kembali hidup, ataupun ikannya itu kemudian sehat. Ya, itu anak-anak kami jangan salah tentang mengasihi, belajar yang banyak dari orang tua, bertanya yang banyak kepada abang-abangnya, kepada kakak-kakaknya, kepada guru sekolah minggunya, bertanya bagaimana mengasihi. Seperti anak tadi salah dia itu. Karena dipikirnya kasihan ikan itu di dalam air, padahal ikan itu harus di dalam air. Dan dia itu senangnya di air, lain dengan manusia. Manusia itu kalau dia tenggelam maka dia bisa meninggal, tetapi ikan harus hidup di air. Jadi anak-anak kami mengasihi itu harus dengan tepat, harus dengan benar, tidak sembarangan ya. Allah itu adalah kasih. Coba kalau ditanya titah yang pertama, ya titah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Tuhan kita itu. Jadi bagaimana? Ya Tuhan kita Yesus sudah tersalib, sudah mati di kayu salib, sudah dikuburkan lalu bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Pada waktunya Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini untuk menjemput orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar. Tuhan Yesus akan menjemput kita yang benar itu dan akan masuk ke dalam surga. Jadi mengasihi itu harus benar, harus dengan tepat. Makanya banyak belajar terus.
belajar terus, setiap hari belajar ya. Baik kita di rumah ataupun kalau lagi online belajarnya, banyak bertanya, jangan banyak diam, jangan banyak main game, jangan banyak yang kerjakan yang tidak baik-baik, tetapi dikerjakan yang baik-baik. Coba contohnya kalau kita mengasihi orang tua, siapa yang tahu ya? Kalau mengasihi orang tua, nah, kalau dikatakan kita harus mengasihi, berarti kita nggak boleh maksakan diri ya, nggak boleh nuntut banyak. Kalau dibilang sudah, kalau dibilang tidak boleh, maka tidak boleh. Lakukan apa yang orang tua sudah perintahkan. Kalau sudah dilarang, jangan dilakukan ya. Contoh lagi, titah yang ke-8. Ayo, siapa yang tahu titah yang ke-8? Apa coba? Jangan engkau mencuri. Mencuri itu dosa. Seorang pencuri tidak bisa masuk surga. Tidak boleh mencuri ya. Adik-adik, anak-anak kami, dilarang mencuri, itu dosa. Orang-orang yang mencuri itu akan masuk neraka. Tidak ada orang yang suka mencuri atau pencuri yang masuk surga. Tetapi orang-orang atau anak-anak yang melakukan titah Tuhan, mereka akan masuk surga. Karena Tuhan Yesus mengatakan jika kita mengasihi Dia, maka kita harus melakukan semua perintahnya ya. Titah yang pertama, titah yang kedua, titah yang ketiga, titah keempat, titah kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sampai titah yang ke-10. Diingat itu titah Tuhan harus dilakukan ya. Kalau ada kawannya sedang mencuri, jangan ikut-ikutan, dilarang. Jangan mencuri, itu dosa. Nanti kamu bisa masuk ke api neraka, bisa seperti itu. Jadi Allah itu adalah kasih, makanya kita harus mengasihi sesama manusia. Jangan suka berbuat tawuran, itu adalah salah karena melanggar titah keberapa? Coba, kekerasan, titah keberapa itu? Ayo, yang suka tawuran, kita lihat di TV, titah keberapa yang dilanggarnya? Titah ke-6. Karena orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu selalu suka dengan yang baik, yang damai, yang penuh sukacita, yang mengasihi, yang bersahabat, bertoleransi, baik budi, yang sikapnya selalu manis, sikapnya selalu baik kepada kakak-kakaknya, baik kepada orang tuanya, baik waktu di rumah, baik waktu di sekolah, atau baik waktu di pasar, dimanapun dia berada, dia selalu baik. Kalau ada yang kotor di rumah, dirapikan. Kalau orang tuanya butuh bantuan, dibantu dengan sukacita. Jadi kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, dan mengasihi orang tua kita, terlebih mengasihi Tuhan dengan tepat, dengan benar, melalui melakukan firman-Nya, melalui melakukan titah Tuhan itu ya. Dilakukanlah titah Tuhan, maka kita akan beroleh upah yang besar di surga nanti. Ya adik-adik ya anak-anak kami semuanya, diingat firman Tuhan hari ini, mengasihi dengan tepat, dengan benar, dengan melakukan setiap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, sebab Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, Tuhan kami yang kami sembah, yang kami
minta dan mohonkan pertolongan daripadamu untuk setiap anak-anakmu pada saat ini. Biarlah setiap anak-anakmu, yaitu anak-anak sekolah minggu, AKBP Maranatha, biar mereka penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan. Kita berikan persembahan kita untuk Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik. Yuk kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Caranya berikan persembahan kepada mama papa supaya nanti mama papa kita memberikan kepada sintuawi kita atau mentransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah sini nih adik-adik. Bisa scan QR juga loh Kak di sebelah sini. Iya. Yuk sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat kedua. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Titik kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, anak-anak kami semua, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ya, yang manis ya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita nyanyi bersama. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kini marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita sama-sama menyanyikan amin 3 kali. Amin. Amin. Amin.
buat kita semua. Ya adik-adik, ibadah kita udah selesai ya Kak Winda ya. Iya, Kak Dewi, sudah Tapi selesai. belum sih Kak, karena kita harus ikutin classroom ya Kak abis ini. Akan ada classroom. Linknya nanti bisa dilihat di sini ya. Sini adik-adik atau ada di deskripsi box. Nah adik-adik, sekarang kan tanggal 20 ya adik-adik. Jangan lupa dilihat pengumumannya di YouTube atau enggak di Instagram atau di Facebook. Supaya adik-adik biar tahu pemenang apa nih, storytelling. Oke adik-adik, Nggak sabar nih Kak Dewi. nggak sabar ya Kak ya? Iya, kira-kira siapa yang menang ya Kak Dewi? Wah ditunggu aja adik-adik, dilihat aja di sosial media kita. Nah adik-adik jangan lupa juga ya kalau misalkan setiap hari Senin sampai Sabtu ada juga renungan harian di YouTube channelnya Olah Sekolah Minggu. Kan adik-adik mendengar ya. Oke Kak Winda. Oh iya Kak Dewi, satu lagi. Jangan lupa cuci tangan. Oh iya, jangan lupa cuci tangan, gak usah keluar rumah-rumah dulu ya Kak ya. Iya, kalaupun keluar jangan lupa pakai masker, Kak Dewi. Masker, wajib itu ya adik-adik Iya. ya. Juga jangan lupa makan makanan yang sehat. Ya. Oke deh adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.